impor pangan meningkat 2023 ini hampir 6 kali lipat. Nah, mungkin dari paslon 1 ada tanggapan terlebih dahulu. Ya, sebetulnya soal impor pangan ini sudah diprediksi ya sejak akhir 2022 bahkan 2023. Kita tahu bahwa pernyataan dari Presiden Jokowi sendiri untuk impor di akhir 2022 itu 500.000 ton. Ya. Kemudian ditambah lagi di awal Januari 2023 itu dinyatakan lagi 2 juta ton. Oke, Pak. Dan kemudian terus bertambah. Bahkan di 2024 ini pun juga bertambah. Karena kenapa? Kan menjadi pertanyaannya. Kenapa tiba-tiba impor ini menjadi begitu besar dan menjadi satu polemik yang cukup besar. Dulu mungkin beberapa tahun-tahun yang lalu impor tidak mudah. Impor itu tidak ada masalah. Karena negara-negara produsen eksportir mereka bisa mengekspor berasnya. Nah, di sekarang itu ada dua hal. Di satu sisi adalah memang produksi kita terus turun sejak 2019 ya. Nah, kemudian juga konsumsi terus bertambah karena jumlah penduduk 270 juta jiwa itu masih terus bertambah. Lahan pertanian itu tidak bergerak, hanya 10,6 juta hektar. Nah, sementara kemudian di sisi lain tadi ada situasi di internasional, pasar global yang tidak mungkin sekarang ini dengan mudah untuk negara-negara produsen untuk mengekspor berasnya. Nah, sehingga itulah yang memunculkan harga menjadi sangat tinggi ya, dan kemudian sampai sekarang pun tidak turun-turun seperti itu. Tapi 6 kali lipat ya, Pak ya. Dari Paslon Amin, apakah menanggapi 6 kali lipat ini suatu jumlah yang maksudnya tentu ada peningkatan, tapi peningkatannya begitu signifikan di 600%. Kalau kami hitung ya, ini kami hitung di awal Januari 2023. Jadi 2022 dengan luas lahan 10,6 juta hektar, itu hasil panen kita gabah kering panen itu kan cuma 62 juta. Kemudian menjadi gabah kering giling itu sekitar 50 sampai 52 juta. Kalau dikonversi menjadi beras itu hanya 27 juta. Konsumsi kita itu per tahun kalau kita nggak tambah jumlah penduduk yang sekarang itu rata-rata 30 sampai 32 juta. Artinya memang ada defisit antara 3 juta ya sampai kemudian 5 juta. Nah, ini sebetulnya sudah kronis, sudah cukup lama ya. Cuman pada kali ini memang bom waktunya itu terjadi dengan penurunan produksi yang kemudian ada aspek El Nino, tapi ada aspek, jangan lupa aspek pengurangan anggaran dari pupuk yang selama 5 tahun kurangnya 10 triliun. Barulah 24 triliun kan yang lalu. Barulah di 2024 ini mau dinaikin 26 triliun, tapi menurut saya sudah terlambat. Kondisinya sudah berbeda. Gitu. Baik, Pak, tadi kalau saya lihat juga di masing-masing pemaparan visi dan misi paslon terhadap pangan, itu tadi di paslon 1 ada meminimalisir impor pangan. Ya Pak ya, salah satunya, kalau tidak salah tadi poin 8 atau poin 5 gitu tadi ya. Bisa dijabarkan mungkin dari paslon Amin seperti apa nanti kira-kira strategi dan kisi-kisinya? Salah satunya untuk meminimalisir impor pangan ini, kalau dilihat dari angka lahan pertanian kita yang produktif ya 10,6 juta, tentu tidak cukup dengan jumlah penduduk yang sekarang. Tadi saya katakan itu defisit ya yang terjadi. Nah, caranya bagaimana strateginya? Karena itu di program di visi Amin itu ada reforma agraria, agrarian reform. Artinya penambahan lahan untuk lahan pertanian. Sumbernya dari mana? Sumbernya tadi dari tanah-tanah negara yang terlantar, ya, kemudian juga dari pengembangan di beberapa tempat. Nah, kemudian juga yang paling terpenting lahan kering. Selama ini kita tidak pernah terpikir bahwa sebetulnya lahan kering kita tuh 60 juta sekian dan yang siap untuk pangan sebetulnya 23 juta. Kalau kita bisa kembangkan riset bibitnya, benihnya ya, kemudian teknologinya dan lain sebagainya di lahan kering, dan itu juga padi gogo itu lahir dari lahan kering ya, banyak varietas-varietas lokal kita. Tapi itu kan tidak pernah dikembangkan lebih jauh untuk menambah
lahan kita. Oke, Gitu. baik. Terima kasih banyak Pak. Dan itu sudah menjadi pembuka yang cukup baik. Terima kasih banyak Pak atas tanggapannya dari Paslon 1. Silakan Pak dari Paslon 2, seperti apa Anda melihatnya data-data yang tadi sudah dipaparkan oleh tim CNBC Indonesia Research? Terima kasih. Memang ya produksi kita turun ya. Di 2023 ya Pak ya? Atau sudah lama? 2022 sudah mulai turun. Oke. Produksi kita turun, kira-kira itu ya untuk beras sih 1,5 juta ton. Tetapi Oke. menghadapi potensi kekurangan berikutnya itu mau tidak mau ya, daripada kalau pangan ini sampai kurang, itu pasti akan terjadi gejolak sosial. Ya. Oke. Nah, kami tidak berkeberatan dengan import sejauh tidak mematikan petani. Ya. Dan apa indikasinya? Import sampai 3,5 juta ton masuk. Tapi harga gabah malah sekarang naik sampai terakhir itu sampai 8.000. Gabah kering panen itu sampai 8.000. Oke. Nah, ini terus terang menunjukkan bahwa memang tidak ada di lapangan. Tidak ada beras, tidak ada padi. Nah, solusinya mau seperti apa? Ya. Maka di program kami adalah penambahan luas area itu merupakan keharusan. Berarti sama seperti tadi yang disampaikan oleh Iya, Pak. tapi tadi Syaiful. maaf kalau saya koreksi karena luas area panen itu yang 10,6 juta hektar itu luas area panen. Tetapi luas sawah baku kita 7,4 juta hektar. Pertambahan penduduk per tahun 1,5%, ya. Dan pengurangan luas lahan itu 1,5%. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menambah luas area. Dengan? Dengan cara membuka lahan baru, Oke. dengan cara food estate. Ya. Dari mana itu harus dibuka? Lahan, tanaman padi itu, kalau kita fokus pada padi ya, tanaman padi itu adalah tanaman rawa. Dan kita masih punya ya potensi rawa itu luar biasa. Data kami, potensi rawa yang untuk rawa lebak, rawa yang aluvial tanah itu masih 5 juta. 5 juta hektar. Rawa untuk gambut, dangkal yang 50 cm masih ada 800.000 hektar. Dan untuk lahan basah itu masih 2 juta hektar. Jadi masih sangat besar potensinya. Oleh sebab itu untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek nih berarti ya? Jangka pendek kami itu adalah meningkatkan indeks pertanaman. Karena sekarang rata-rata untuk pengairan rawa indeks pertanamannya 1,2. Padahal luas lahan rawa itu 1,6 juta ton. Kalau kita naik bisa indeks pangannya jadi pertanaman jadi 2, maka bisa naik luas area panennya itu bisa tambah menjadi 1,2 juta hektar lagi. Oke. Instead of 1,6 juta hektar, Ya. dia akan nambah jadi 1,2 juta hektar. Itu dalam jangka pendek. Ya, menambah indeks penanaman. Baik di lahan rawa maupun di lahan-lahan pertanian permukaan, pengairan permukaan. Untuk jangka menengah dan panjang, ya dalam program kami kita akan membuka sebanyak 4 juta hektar area panen. 4 juta hektar area panen. Itu dari yang tadi. Oke. Dengan penambahan indeks penanaman. Jangka panjang itu berapa tahun Pak maksudnya? Sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Dan Anda yakin dengan penambahan lahan agraria tersebut ini akan sangat serta-merta berdampak ya Pak ya terhadap peminimalisan impor pangan dan juga tentang produktivitas di domestik? Sudah pasti, karena kita sekarang lahan pangan per penduduk itu sangat sedikit. Kita itu luas lahan baku kita, sawah baku 7,4 juta hektar. Kalau kita bagi dibulatkan dengan jumlah penduduk yang mendekati 280 juta, maka per penduduk itu areal pangannya hanya 260 meter persegi. Ini sangat tidak mencukupi. Kalah dengan Vietnam, dengan Filipina, dengan Malaysia di kawasan juga kita udah kalah. Ketika nanti lahannya sudah bertambah, apakah menurut Anda SDM kita dan dalam hal ini petani mumpuni Pak? Tadi kan ada data juga yang kita bisa baca bersama bahwa secara demografis semakin sedikit lahan pekerjaan yang ataupun anak muda lah Pak
yang ingin menjadi petani? Sebetulnya sederhana, kenapa sekarang anak muda tidak mau jadi petani? Data menunjukkan yang petani umur di atas 45 tahun itu 66% dari petani. Oke Pak. Ya. Nah, yang muda itu cuma 10%. Mengapa mereka tidak tertarik? Jawabnya sederhana, bertani pangan tidak menguntungkan. Itu kuncinya. Jadi kami dari 02 itu selain yang sudah dipaparkan, kami juga akan mendorong dan menciptakan bahwa bertani itu menguntungkan. Minimal memberikan keuntungan 30% kepada petani. Caranya adalah, caranya bisa kita analisa. Dari analisis kami, petani padi ya, itu biaya produksinya 3.900 per kilogram gabah kering panen. Kalau kita memberikan 30% keuntungan, itu kan kami kira-kira jatuhnya itu 5.550. Kami usulkan dan kemarin disetujui 5.000. Ya, Pak. Ini sudah alhamdulillah sudah terjadi peningkatan dari 4.200 yang stagnan selama 4 tahun. Oke. Nggak pernah naik. Nah, idealnya itu HPP, harga pembelian pemerintah yang merupakan benchmark pembelian harga gabah petani, itu dievaluasi setiap tahun. Jadi dievaluasi setiap tahun, diumumkan menjelang musim tanam. Nah, bagaimana cara supaya memberikan keuntungan 30% tanpa menaikkan harga? Turunkan biaya produksi. Sekarang biaya produksi padi paling besar itu adalah di sewa lahan. Kita harus punya undang-undang tentang sewa lahan. Oke. Ya. Kedua, biaya obat-obatan. Obat-obatan untuk pertanian itu semuanya bermerek, tidak ada yang generik. Buat yang generik. Oke. Dan tadi berkenaan dengan penambahan luas area. Ya, Pak. Baik. Kita berkaca pada penambahan perumahan. Ada kredit pemilikan rumah. Oke. Tetapi kenapa di pertanian tidak ada kredit pemilikan lahan? Oke. Seandainya disebutkan kredit Harus pemilikan ada lahan itu ya. juga ya, Pak, Ya. dalam hal Itu ini. nanti yang pengembangan yang jutaan hektar itu dibikin kayak peer kawasan kasih swasta juga untuk mengembangkan. Jadi it needs a whole lot of effort for agrarian reform gitu ya Pak dalam hal ini untuk ketahanan pangan di Indonesia. Dan kita akan juga nanti akan membahas lagi secara komprehensif lebih dalam lagi kan ya sebagai pembuka. Terima kasih banyak Pak Sadar, kita akan lanjutkan lagi. Dan sekarang mungkin ke Paslon 3, silakan Pak dari tanggapan Anda. Terima kasih undangannya. Pertama pasangan Ganjar dan Prof Mahfud memandang bahwa pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa karena dia merupakan dari 5 kebutuhan dasar pokok itu yang paling hakiki adalah pangan gitu. You are what you eat kan. Dan fakta empiris bahwa sebuah bangsa yang kekurangan pangan, kekurangan gizi, udah lost generation. Karena itu kami mengusung tema kedaulatan pangan. Maka kalau berbicara mengenai kasus impor dan seterusnya, kita akan terus terombang-ambing karena melihatnya tidak secara sistem. Ya. Jadi kalau mau mengevaluasi kebijakan impor itu benar atau tidak, kita harus melihatnya secara sistem dan minimal ada 3 subsistem yang harus kita perhatikan. Pertama dari subsistem produksi, kemudian yang kedua dari subsistem konsumsi dan demand, yang ketiga adalah dari subsistem logistik dan distribusi gitu ya. Nah dari subsistem produksi, upaya Ganjar Mahfud dan kami tim adalah bagaimana meningkatkan produksi sesuai dengan batas-batas kelestarian ya. Dan kami menempuh 3 jalur itu. Pertama adalah tentunya dengan ekstensifikasi, kami punya data gitu ya. Mana lahan-lahan yang suitable untuk setiap komoditas pertanian. Yang kedua adalah kami juga melakukan peningkatan produktivitas karena harus kita akui meskipun kita udah bekerja sangat keras, tetapi fakta bahwa produktivitas pertanian kita terutama compare to Thailand dan Vietnam itu much lower kan. Itu dari upaya peningkatan produktivitas. Dan last but not least dalam hal produksi kita juga diversifikasi komoditas. Karena itu terkait dengan konsumsi. Bayangin nggak Mbak Safrina, kita itu bangsa konsumen beras terbesar di dunia. Rata-rata kalau nggak salah 98 kilogram per kapita gitu. Sedangkan rata-rata dunia itu hanya 48 kilo. Dan penelitian Litbang Kementerian Kesehatan, makan beras yang paling sehat itu maksimum 60 kilogram per orang per tahun. Jadi apapun kita meningkatkan produksi beras begitu kan, tadi Mas Sadar bilang lahannya terbatas gitu ya, walaupun kita mengembangkannya sedikit gitu, tanpa ada perubahan signifikan dari pola konsumsi berat. Dan
konsumsi beras kan double jeopardy gitu ya. Sudah menggerogoti ketahanan pangan dalam beras. Oke. Yang kedua penyakit diabetes pun prevalensi paling tinggi di Indonesia. So we have to make all effort gitu ya. Oke. Bagaimana mereduce konsumsi beras at least menjadi 60. Bayangin nggak? Kalau 98 kurangi 60 berarti ada 38 kilogram per Iya. tahun. Wah, Iya. signifikan. Maka kita bukan mengimpor, akan menjadi feeding the world gitu ya dalam hal beras ya. Dan kita kan begitu banyak sumber-sumber karbohidrat yang ini termasuk sorghum, porang, ya kan sagu. Wah, penelitian di PBB udah segudang tuh Iya. kalau menggunakan sagu. Jadi itu satu ya. Yang kedua jadi konsumsi di manage. Kemudian yang ketiga adalah mengenai distribusi karena kita kan negara kepulauan. Jadi Sulawesi Logistiknya Selatan juga ya, Pak. surplus, Jawa Barat surplus, tapi Kepulauan Riau, NTT itu minus. Nah itu acap kali susah untuk mentransportasikannya. Jadi itu harus dibenahi ya. Oke. Nah kalau tiga Dibenahi. subsistem ini di-improve ya, production subsystem and then dari sisi konsumsi ya kan, kemudian logistik dan distribusinya, saya kira itu akan selesai. Ya. Oke. Yang ketiga, yang keempat dalam hal impor memang harusnya udahlah enough is enough gitu ya, bahwa kan kita tahu ya selalu data itu tidak sesuai antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan gitu, yang maunya impor Jadi itu masih begitu silo solar. data-data Iya satu itu sama fakta. lainnya. Jadi Oke. harusnya udahlah tidak ada dusta di antara kita. Kepentingan nasional dipentingkan gitu, diutamakan gitu ya. Duduk Oke. bersama kalau memang faktanya itu kurang beras ya kita jangan seperti bangsa pemadam kebakaran bahwa tren produksi turun sejak 2018 kan udah happening ya. Ya, ya. Harusnya kan diantisipasi Oke. tadi dengan cara kami dengan ekstensifikasi, diversifikasi dan peningkatan Oke. productivity apalagi sekarang dengan teknologi smart agriculture dan seterusnya Oke. dimungkinkan tuh untuk meningkatkan produktivitas pertanian untuk komoditas apapun gitu. Terima kasih Pak Rohman, sudah cukup jelas.